Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas materi medan listrik. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat. Harapan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, Ananda bisa menjelaskan apa itu medan listrik. Kemudian yang kedua, Ananda bisa menentukan arah medan listrik, dan yang ketiga, Ananda bisa menghitung watt medan listrik. Nah, agar Ananda tidak gagal paham, saksikanlah video ini sampai habis. Berbicara mengenai medan listrik, pastilah yang terlintas di benak kita, ya, kota Medan. Apakah itu yang akan kita bahas? Nah, bukan ya. Jadi di sini bukan kota Medan, tapi medan listrik. Nah, apa itu medan listrik? Medan listrik itu merupakan sebuah tempat atau ruang di sekitar muatan listrik. Nah, kalau tadi kota Medan itu ya tempat di Provinsi Sumatera Utara ya. Nah, berbeda kalau ini tempat atau ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, medan listrik ini ternyata dia merupakan besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor itu merupakan sebuah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, karena medan listrik ini memiliki arah, sehingga medan listrik ini digambarkan dalam bentuk garis-garis gaya listrik. Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Untuk muatan positif, arah garis gaya listriknya itu keluar. Ini menandakan bahwa pada muatan positif, arah medan listriknya adalah keluar. Bagaimana dengan muatan negatif? Nah, untuk muatan negatif, arah garis gaya listrik yang terbentuknya itu adalah masuk. Sehingga dapat dikatakan arah medan listrik untuk muatan negatif adalah masuk. Nah, sekarang bagaimana jika kita memiliki dua muatan? Bagaimanakah kira-kira pola garis gaya listrik yang akan terbentuk? Nah, misal kita ada muatan positif dan muatan negatif. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa ketika dua muatan yang berlawanan jenis didekatkan, maka terjadilah suatu peristiwa, yakni tarik-menarik. Nah, hal ini dapat kita jawab dari hasil pola dari garis gaya listrik yang terjadi. Nah, kita lihat untuk muatan positif, arah garis gaya listriknya itu keluar, kemudian masuk menuju muatan negatif. Nah, begitupun pada garis gaya listrik yang lainnya. Sehingga pada kasus ini, karena arah garis gaya listriknya ini tidak sama, yang satu keluar dan yang satu lagi masuk, sehingga terjadilah suatu interaksi berupa gaya tarik-menarik. Nah, bagaimana kalau seandainya muatannya ini sejenis? Nah, sekarang kita lihat di sini ada muatan positif dan muatan positif. Arah garis gaya listriknya ternyata sama-sama keluar. Muatan pertama, arah gaya listriknya ini keluar, kemudian muatan yang kedua, arah garis gaya listriknya juga keluar. Sehingga terjadilah tumbukan yang menyebabkan dua muatan ini menjadi tolak-menolak. Nah, begitupun dengan muatan negatif. Nah, terlihat di sini dua muatan negatif yang saling tolak-menolak. Oke. Dan yang terakhir ini ada muatan positif dan muatan negatif. Ternyata ini garis gaya listriknya itu tidak terjadi tabrakan, sehingga terjadilah peristiwa gaya tarik-menarik. Nah, inilah alasan kenapa kemarin kita bahas bahwa dua muatan yang sejenis tolak-menolak dan yang tak sejenis tarik-menarik. Oke. Jadi kesimpulannya, untuk muatan positif
garis gaya listriknya itu keluar, untuk muatan negatif garis gaya listriknya masuk. Nah, sekarang kita terapkan pada contoh soal. Titik P terletak di sebelah kanan muatan sumber Q seperti pada gambar berikut. Nah, di sini terlihat sebuah muatan negatif, kemudian di sebelah kanannya diletakkan sebuah titik yang diberi nama titik P. Arah medan listrik di titik P adalah, nah untuk menjawab soal ini kita ingat konsep awal bahwa muatan negatif arah medan listriknya masuk, sehingga kalau kita gambarkan arah garis gaya listriknya, kita buat panah masuk menuju muatan negatif, sehingga arah medan listriknya sesuai dengan garis gaya listrik yang terbentuk itu adalah ke kiri. Nah, sehingga opsi yang benar itu adalah opsi B. Nah, sekarang bagaimana jika titik P ini kita taruh di bawah muatan? Nah, coba kita letakkan titik P di bawah muatan. Nah, ketika ditaruh di bawah muatan, ternyata titik P ini akan mengalami medan yang arahnya ke atas, sesuai dengan arah garis gaya listriknya menuju atau masuk ke muatan negatif. Sekarang kita letakkan titik P ini di sebelah kiri muatan. Kita gambarkan arah garis gaya listriknya, yaitu masuk ke muatan negatif, sehingga arah medan listrik yang terbentuk itu adalah ke kanan. Oke, kita coba contoh soal yang kedua. Sekarang bagaimana dengan soal yang sama, tetapi muatannya ini kita buat menjadi muatan positif. Awalnya tadi kan muatannya negatif. Nah, kita rubah. Arah medan listrik di titik P ini arahnya jadi kemana? Jawabannya ke kanan ya. Kalau tadi ke kiri, sekarang ke kanan. Nah, kenapa ke kanan? Ingat konsep awal bahwa muatan positif arah medan listriknya keluar. Nah, kalau kita gambarkan arah garis gaya listriknya, berarti panahnya keluar muatan positif, sehingga titik P ini akan mengalami atau arah medan listrik di titik P ini adalah ke kanan. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya untuk muatan positif arah medan listriknya keluar, sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Oke, kita lihat contoh soal yang ketiga. Nah, di sini ada 4 buah gambar. Ini ada yang 1 muatan, kemudian ada yang 2 muatan. Pertanyaannya, arah garis gaya listrik yang benar ditunjukkan oleh gambar. Oke, kita lihat gambar yang pertama. Tadi kita tahu bahwa untuk muatan positif arah medan listriknya keluar ya. Berarti panahnya ini ternyata udah benar. Arahnya keluar garis gaya listriknya. Sehingga yang pertama ini gambarnya benar. Bagaimana dengan gambar yang kedua? Yang kedua ini adalah muatan negatif. Muatan negatif itu arah medan listriknya masuk ke muatan. Nah, kita lihat ternyata benar bahwa arah garis gaya listriknya udah masuk ya ke muatan negatif. Sehingga untuk gambar yang kedua juga benar. Untuk gambar yang ketiga ini salah. Kenapa salah? Coba kita lihat muatan positif ini. Positif ini harusnya keluar, sementara garisnya di sini justru masuk. Untuk gambar yang keempat ini juga salah. Coba kita lihat muatan negatif ini. Negatif ini seharusnya arah medan listriknya itu adalah masuk, sementara di sini justru keluar. Nah, sehingga dapat disimpulkan untuk soal yang ketiga ini jawaban yang benar adalah gambar 1 dengan 2. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara mengukur kuat medan listrik. Benda bermuatan QS didekatkan dengan benda uji bermuatan QU berjarak R. Nah, besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi dengan muatan uji. Nah, di sini disajikan gambarnya. Yang besar ini adalah muatan sumber, kemudian yang kecil ini adalah muatan uji yang terpisah pada jarak R dari muatan sumber. Ingat kalimat awalnya, medan listrik itu merupakan gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi dengan muatan uji, yang berarti F per
QU ya. Nah, gaya listrik atau gaya Coulomb itu sudah kita bahas kemarin bahwa persamaannya adalah K Q retak-retak ya. K Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, Q1 dan Q2 kita ganti saja dengan QS dan QU. Nah, dibagi dengan QU, muatan uji. Nah, karena di sini ada muatan uji, di atas juga ada muatan uji, sehingga bisa kita sederhanakan. QU dan QU kita sederhanakan, kita bagi sehingga kita peroleh 1 ya. Nah, sehingga medan listrik persamaannya akan kita peroleh K dikali QS per R kuadrat. Nah, sehingga dapat kita simpulkan untuk menghitung kuat medan listrik itu bisa kita gunakan dua persamaan. Yang pertama, gaya listrik dibagi dengan muatan uji atau KQS per R kuadrat. Nah, sebenarnya kalau Ananda sudah paham materi gaya listrik, untuk medan listrik ini lebih mudah. Kenapa? Karena kalau gaya listrik kemarin tahunya kan ini Q1 dikali Q2 per R kuadrat atau KQ retak-retak. Nah, sekarang untuk untuk medan itu cuman KQ per R kuadrat, berarti kan hanya satu Q-nya yang dihilangkan. Ketika Q-nya 1 dihilangkan, maka itu adalah rumus dari medan listrik. Nah, berarti ingat aja satu rumus, K untuk medan listrik, pasti Anda bisa ingat. Nah, untuk ini adalah medan listrik. Untuk QS, muatan sumber, R, QU, muatan uji, R, jarak muatan uji dari benda atau dari sumber, kemudian F, gaya. Nah, yang harus Ananda ingat dalam menyelesaikan soal sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu konversi satuan, di mana 1 cm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 meter, 1 mili-coulomb itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3 coulomb, 1 mikro-coulomb sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Nah, kita lihat contoh soal berikut. Titik K, L, M, dan N berada di sekitar muatan sumber seperti pada gambar. Berarti ini ada muatan positif, kemudian ada titiknya K, L, M, N. Pertanyaannya, titik yang kuat medan listriknya paling lemah. Ini kalau kita selesaikan dengan logika bisa. Nah, ingat persamaannya K, QS per R ya. Berarti antara medan E dengan R itu dia adalah berbanding terbalik. Benar ya, berbanding terbalik. Satu di atas, satu di bawah. Berarti namanya berbanding terbalik. Apa artinya? Medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak titik ke muatan sumber, artinya semakin jauh titik ke muatan sumber, maka medan listrik yang dialami titik tersebut semakin kecil. Di semakin jauh, semakin kecil. Nah, karena di sini yang ditanya adalah yang paling lemah, berarti kita ambil titik yang paling jauh. Nah, mana titik yang paling jauh? Yang paling jauh di sini titiknya adalah titik N. Berarti titik N itu adalah titik yang kuat medannya paling lemah. Nah, bagaimana dengan yang paling kuat? Ya, kita ambil yang sebaliknya, yang paling dekat. Berarti titik yang paling kuat medan listriknya adalah titik, sehingga opsi yang benar adalah opsi D. Nah, kita lihat untuk soal hitungannya. Titik P terletak 5 cm dari sebuah muatan yang besarnya 25 mikrocoulomb. Bila K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat, kuat medan listrik di titik P tersebut adalah. Nah, kita analisa besarannya satu persatu. Yang pertama di sini ada titik P terletak 5 cm dari muatan sumber. Berarti ini adalah R kan? R-nya 5 cm. Nah, kita konversi ya. Ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kita kuadratkan langsung. R kuadrat sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kemudian di sini ada kata muatan sumbernya nilainya 25 kali 10, 25 mikrocoulomb. Nah, 25 mikrocoulomb ini kalau kita jadikan coulomb sama dengan 25 kali 10 pangkat 6 coulomb. K 9 kali 10 pangkat 9. Nah, yang ditanya di sini kuat medan listrik. Oke ya. Nah, kita selesaikan. Kuat medan listrik KQS per R kuadrat sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 per 25 kali 10 pangkat min 6
R kuadratnya 25 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita sederhanakan, 25 dibagi 25 bisa ya. Nah, sehingga kita peroleh 9 kali 10 pangkat 9, 25 bagi 25 1. 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 4 itu kan sama dengan kalau dia pembagian pangkat itu kan kurang, berarti min 6 kurang min 4. Min 6 kurang min 4 berarti min 6 tambah 4 ya. Min 6 tambah 4 berapa? Min 2. Nah, kemudian kita kalikan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 1 kali 10 pangkat min 2. 10 pangkat 9 dikali dengan 10 pangkat min 2. Kalau dia perkalian berarti pangkatnya ditambahkan, berarti 9 ditambah min 2 itu sama dengan 7 ya. Berarti hasilnya akan kita peroleh untuk kuat medan listrik yang dialami oleh titik P besarnya 9 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Nah, inilah pembahasan kita hari ini, semoga Ananda bisa memahaminya. Jangan lupa sering berlatih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.